Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assolatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, sahabatku, dalam kesempatan kali ini kami akan menceritakan penyebab sahabat Abu Bakar masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama untuk kita ambil hikmahnya. Dikisahkan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang pedagang pada masa jahiliyah. Dan penyebab beliau memeluk Islam adalah karena sebuah mimpi. Sesungguhnya beliau bermimpi di dalam tidurnya di kota Syam. Beliau melihat di dalam mimpinya bahwa ada matahari dan bulan yang berada di pangkuan beliau. Lalu beliau memegang keduanya dengan tangan beliau, lalu memeluk keduanya ke dada beliau, dan mengenakan keduanya ke selendang beliau. Ketika sahabat Abu Bakar bangun, maka beliau pun pergi menemui seorang rahib atau pendeta Nasrani untuk menanyakan padanya tentang mimpi tersebut. Beliau pun mendatangi dan bertemu pendeta itu dan menceritakan mimpi itu, dan meminta tabir mimpinya itu dari rahib tersebut. Lalu rahib atau pendeta itu bertanya, "Dari mana asal kamu?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Dari kota Makkah." Rahib itu bertanya, "Dari kabilah, suku mana?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Dari kabilah Taim." Rahib itu bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Berdagang." Rahib itu berkata, "Akan datang di zamanmu seseorang dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, yang dapat dipercaya. Dia berasal dari kabilah Hashim dan dia adalah nabi akhir zaman. Jikalau tidak ada dia, maka Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan makhluk yang ada di dalamnya. Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam, dan Allah tidak akan menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul, dan penutup para nabi. Dan kamu akan masuk pada agama Islam, menjadi penolong baginya, dan menjadi khalifah sesudahnya. Ini adalah tabir mimpimu." Kemudian rahib itu berkata, "Aku telah menemui kepribadian dan sifatnya di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Sesungguhnya aku telah memeluk Islam, beriman padanya dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut pada orang-orang Nasrani, takut akan kedengkian mereka." Ketika sahabat Abu Bakar mendengar sifatan Nabi dari rahib itu, maka luluhlah hatinya dan sangat rindu untuk bertemu dengannya. Lalu beliau datang ke kota Makkah, pulang, dan mencarinya, sampai beliau menemukannya. Beliau sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan tak tahan 1 jam pun bila tak berjumpa. Setelah sekian lama hal itu terjadi, telah lama saling kenal dan saling akrab, pada suatu hari Rasulullah berkata pada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap hari kamu datang padaku dan duduk bersamaku, tapi mengapa kamu masih belum memeluk Islam?" Sahabat Abu Bakar pun menjawab, "Jikalau benar kamu adalah seorang nabi, maka pasti kamu mempunyai mukjizat." Nabi pun menjawab, "Apakah masih belum cukup bagimu mukjizat yang mana kamu bermimpi di kota Syam?" Seorang rahib menabirkan mimpi itu, dan dia menceritakan padamu tentang keislamannya. Ketika sahabat Abu Bakar mendengar itu, beliau pun langsung mengucap 2 kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Beliau memeluk Islam dan sangat baguslah keislamannya. Sahabatku, itulah kisah penyebab sahabat Abu Bakar masuk Islam. Semoga bermanfaat. Sahabatku, dari kisah sahabat Abu Bakar tadi kita bisa ambil salah satu hikmahnya, bahwa hidayah itu hanya milik Allah, hanya Allah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Bentuk hidayah atau petunjuk itu beragam, bisa Allah datangkan dari mana saja, termasuk dalam mimpi sekalipun. Jadi, jangan abaikan bisikan hati atau petunjuk untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, semoga menjadi wasilah selalu terbukanya hidayah dan taufik dari Allah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.